Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita 20 perkara di dalam pengagungan terhadap ilmu. Yang mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilm, yakni ringkasan pengagungan terhadap ilmu yang disusun oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita, perkara yang ketiga di dalam pengagungan terhadap ilmu adalah, kata beliau hafizahullah ta'ala, jam'u himmatin nafsi alaihi. Jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan tekad di dalam menuntut ilmu, mengumpulkan tekad di dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah kita menguatkan tekad kita di dalam menuntut ilmu. Dan tentunya disertai dengan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mudah merasa lemah ataupun berputus asa. Di sini beliau hafizahullah taala menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Termasuk di antara perkara yang bermanfaat adalah menuntut ilmu. Ini sangat jelas sekali manfaatnya. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah, janganlah engkau malas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat potret para ulama terdahulu, mereka telah memberikan teladan yang luar biasa di dalam perkara ini, di dalam mengumpulkan himmah, mengumpulkan tekad, semangat. Disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau terkadang keluar dari rumah beliau menuju majelis ilmu sebelum waktu subuh. Nah, ini menunjukkan betapa semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu. Beliau ingin mendapatkan ilmu. Bahkan ada di antara para ulama yang mereka itu membaca kitab Sahih Al-Bukhari yang tebalnya Masya Allah luar biasa. Mereka membaca kitab Sahih Bukhari kepada gurunya, mereka khatamkan, mereka habiskan dalam waktu 3 hari. Nah, ini menunjukkan betapa besar semangat mereka, betapa besar tekad mereka di dalam menuntut ilmu. Maka perlu kita mengumpulkan himmah kita, membulatkan tekad kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian perkara yang keempat di dalam pengagungan terhadap ilmu, beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani was sunnah. Sarfu al-himmati fihi ila ilmil qur'ani was sunnah. Yang keempat, beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan memusatkan perhatian kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, ini di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah kita memusatkan semangat kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari Al-Quran dan hadis. Kenapa kita perlu memusatkan pada dua hal ini? Karena keduanya ini, Al-Quran dan Sunnah, adalah pokok dan sumber seluruh ilmu syar'i. Seluruh ilmu syar'i itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang kokoh di dalam Al-Quran, siapa yang kokoh di dalam Sunnah, maka dia akan kokoh di dalam ilmu. Dan siapa yang lemah di dalam Al-Quran, lemah di dalam hadis, di dalam Sunnah, maka ilmunya pun juga akan rapuh. Nah, ini perkara yang keempat di dalam pengagungan terhadap ilmu.
dia harus mengarahkan semangatnya tersebut ya di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pada kesempatan kali ini atau pembahasan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mengagungkan ilmu dan diberi keberkahan di dalam menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. إذا أتيت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون